Ya, hari ini tanggal 12 Mei tahun 2024 saya punya emiten yang namanya FARE PIRE ya, Alpha Energi Investama Tbk, minyak dan gas batubara syariah. Ya, yang penting syariahnya ya. Apa yang menariknya, kemarin ada notasi khusus ya. Di sini L itu adalah perusahaan tercatat belum mencapai laporan keuangan ya. Dan per hari ini dia udah keluar ya laporan keuangannya, dan bagus ya, 16 miliar. Dari tahun 2023 mungkin kuartal yang pertama ini di tahun 2024 ini yang terbesarnya ya. Sebab yang lain kan rugi-rugi, ada untung. Terakhir kemarin kuartal 4 12 miliar. Kita lihat revenue juga menambah ya, tambah ya. Keren berarti ini ya. Kita lihat EPS-nya 10, perkiraan kalau dianuliskan sekitar 42. Kalau dia makin bertambah net income-nya kemungkinan dia lebih bagus lagi ya. Lihat dari PE rasionya sekarang keren ya, 4,98, artinya di bawah 10 dan di bawah 5. Kenapa? Kalau PE rasio ini sepertinya diartikan bahwa bila beli gitu harga sekarang, maka BAP-nya itu sekitar 4 tahun, contohnya 4 kali lah, 4 kali balik modal lagi sekitar 4 kali, seperti itulah. Kalau saya investasi akan kembali sekitar 4 tahun ke depan gitu, baru bisa balik modal. Kalau berarti 1 tahun ke depan, artinya lebih pendek ya, lebih pendek jaraknya. Seperti itulah secara garis besarnya kenapa harus PE rasio suka saya bahas. Ini book value-nya under value ya, 0,57. Harga bukunya 155. ROI-nya 11, keren juga di atas 10 ya. Jadi menurut saya ini adalah perusahaan untuk saat ini kan, saham itu kan per 3 bulan ya. Kuartal 1 keluarga, kuartal 3 kuartal. Untuk saat ini kuartal pertama tahun 2024 adalah ini lagi baik gitu ya. Posisi fundamentalnya lagi baik gitu ya. Sekarang apalagi sekarang dia harganya di under value ya, 155 harga bukunya. Terus cashnya 16, hutangnya jangka pendeknya lumayan besar, jangka panjangnya kecil. Cuman equity-nya lumayan ya, besar juga. Dia belum bagiin dividen, nggak pernah bagiin dividen ya. Kita lihat di profil. Kita lihat profilnya itu, saya ingin lihat dia kapan berdiri. 2017 udah lama berarti ya. Sejak Maret banyak yang masuk ya. Masyarakat 48, artinya agak lumayan banyak ya. Ini Asabri tahu sendiri ya, Asabri perusahaan yang ya begitulah, yang pernah ada kasus ya. Pengendalinya perorangan. Berdasarkan informasi biasanya kalau perorangan ya lumayan lah ya pengendalinya ya. Ini kepemilikan lokal hampir semuanya, dan lokal itu lebih dari 60%-nya individu ya. Poren ada nggak poren? Poren nyungsep ya, di bawah 1 ya. Di bawah 1% maksud saya. Terus kita lihat insider kita lihat. Insidernya tahun 2022 nih terakhir ada penjualannya. Jadi kita 2003 2004 belum ada update lagi. Corporate action, kita lihat dividen tidak pernah bagi dividen. Jadi selama ini FIRE itu tidak pernah bagi dividen, jadi ngandelin dari gen aja ya. Dan satu lagi ya, yang saya tadi bilang bahwa dia udah keluar dari tatonya udah keluar ya, karena kuartal satunya udah dilaporkan ya, dan udah tercatat di broker summary ini. Terus kita langsung lihat ke ini aja, kita langsung lihat. Oh iya, sekali ini kita akan bahas harga wajar ya, karena ini udah bagus nih.
kita bahas harga wajar ya. Baik. Yang pertama kita membutuhkan yang namanya book value dulu ya. Book value dulu nih. Kita tadi itu berapa ya book value-nya ya? Jadi kita harus punya catatan teman-teman. Jadi per kuartal itu, oh ini ketika ini bagus gitu harganya, maka akan seperti ini gitu. Berarti book value-nya itu adalah 155 ya. 155,42. Terus kita lihat EPS. Nah, EPS itu kan ini perkiraan ya. Kita lihat EPS-nya. Nah, EPS-nya perkiraannya itu kan 42 EPS-nya itu ya. Jadi EPS kita catat 42,85. Ini kan di analisis itu kan perkiraan ya. Nyatanya kan segini, tapi kalau di setahun kan kurang lebih segini lah ya. Ya. Kurang lebih segini nih. Ingat, ini hanya perkiraan ya, bukan istilahnya bukan apa namanya? Nyata, bukan nyata, hanya perkiraan aja ya. Atau mau ngambil dari TTM-nya, TTM-nya kita tulis aja ya. TTM-nya 17,67 ya. Kemungkinan ini juga ke sana. Baik, kita langsung lihat ke ini untuk kita ngitung berdasarkan ini dulu ya, per dulu ya. Karena pernya bagus, kita hitung kalau harga wajar berdasarkan per berapa ya. Kalau kita lihat dari pernya, maka kita berhubungan dengan yang namanya di sini langsung tulis aja PE. Kita ngambil yang 3 tahun ya. Berarti PE-nya itu 43 nih ya. Min PE-nya itu 43,74. Nah, ya. Udah ketemulah 43,74. Maka kita akan kalikan. Jadi apa namanya? Kita butuh kalkulator di sini ya. Berapa sih antara berdasarkan PE itu? Per itu harga wajarnya kalau kita ngitung kalkulator. Nah, udah ada di atas ya. Walaupun salah ketik biarin aja lah. Ya, kita lihat di sini. Langsung aja kita kalikan, berarti minnya kan 43 ya. 43,74. Salah lagi ya. 43,74 dikali, kita kalikan ke EPS. EPS-nya tadi dapat 42,85. Salah tuh, 42,85 sama dengan, wow, gede banget ya, 1874. Mungkin nggak ke sana? Mungkin nggak ke sana. Nah, kita itu kan berdasarkan per ya. Tapi kalau kita lihat untuk tim TTM-nya, kita buktikan untuk TTM-nya aja ya. TTM katanya 17,67 ya. 17. Kalau ke harga 1000 ya kurang ini ya. Tapi tidak menutup kemungkinan harga apa namanya? Harga brand aja sekarang berapa coba tuh? Coba kapan-kapan kita hitung ya harga wajar brand berapa. Dikali 17,6 kali min pernya itu 43 ya. 43,74. Kalau ini mungkin agak 700. Berarti kan ini harga wajarnya 772 ya. Nah, mungkin nggak ke sana ya, dalam saham tidak ada yang tidak mungkin gitu kan. Nah, sekarang kita akan coba menghitung dari PBP ya.
Jadi kita di sini ganti PBP-nya berapa, apa namanya? Kita ganti PBP. Jadi yang realistis nanti yang mana? Jadi jangan muluk-muluk lah gitu ya. PBP-nya berapa tuh? 1,17 ya. 1,17. Nah, kita kalikan lagi. Berarti tadi PBP-nya itu 155 dikali titik 42 dikali 1,17 155. Nah, 181. Berarti kalau berdasarkan PBP itu harganya adalah 181. Nah, ini istilahnya masih realistis nih kalau 181 ya. Jadi terserah kalian kalau ngitung harga wajarnya berdasarkan per itu bisa ke 1.800 ya. Paling kecilnya kalau ke TTM ya 772 ya, 772. Apakah itu mungkin? Ya walau alam biswam gitu kan, hanya mereka aja yang tahu. Tapi kalau untuk berdasarkan hitungan PBP 181. Artinya kalau 181, kalau sekarang 88 masih mungkin ya. Masih mungkin. Makanya kita langsung lihat ke lukisan market maker. Nah, itulah pentingnya kita lihat bagaimana market maker ini bergerak. Harus dibarengi dengan broker summary ya. Baik, nah seperti inilah kondisi dari saham FIRE ya. Nah, kalau saya tidak menggunakan rumus yang tadi harga wajar, tapi saya akan menggunakan TA dan bandarmologi serta frekuensi analyzer. Baik, langsung aja kita lihat dari candle-candlenya dulu ya. Ini ada candle hijau ya, candle hijau yang artinya kalau candle hijau yang saya bilang artikelnya saya mau ke situ. Nah, jadi hati-hati di area ini ya. Ada berapa ini? Sekitar 74 ya. Nah, jadi hati-hati di area 74. Ya, ini adalah support untuk candle ya. Terus dari istilahnya dari ini, dari bandar poren itu ada akumulasi dari bulan November tahun lalu. Lihat ya, akumulasinya keren banget. Pembuangan di sini sedikit, cuman di sini nambah lagi di bulan apa nih? Di bulan April nambah lagi sampai kemarin ya. Terus dari bandar detektor menunjukkan dari sini penurunan ya. Masih ada pembuangan di sini, masih ada pembuangan, sini ada pengambilan. Di sini masih pembuangan kecil-kecil, kita gedekin aja. Ya, kita gedein, di sini ada pengambilan, terus di sini ada riak-riak kecil. Jadi ini sebenarnya bagus. Bagusnya kenapa? Dia ngambil keluar, artinya ada pergerakan. Enggak terus distribusi terus gitu kan. Itu yang membuat sebuah emiten itu kurang baik ya, kurang fluktuatif lah harganya. Biarin dia turun, cuman ada pergerakan gitu. Jadi si si retail juga ya udahlah, sudah terdeteksi seperti ini ya, kalau mau jual ya jual aja gitu kan, nggak apa-apa, rugi tapi sedikit, ketimbang terus distribusi gitu ya. Itu yang membuat si kadang-kadang retail naiknya kapan nih, distribusi terus gitu kan, semakin panik semakin dalam akhirnya 50 gitu kan. Kalau buat saya sih 50 enak, kenapa? Ya bisa saya bahas gitu kan. Ya, seperti itu. Untuk frekuensi analyzer menunjukkan ini ada big money yang masuk, smart money yang masuk sangat besar di sini. Dari mulai bulan April ya. Dari mulai bulan April ini si big money ini masuknya bagus, keren banget nih di sini ya. Di area sini tuh big money keren banget. Makanya saya bilang, wah, FIRE ini perlu diperhatikan nih gitu kan. Cuman dari bandar detektor menunjukkan ada sedikit distribusi. Tapi di sini waktu bulan April tanggal 1-an ya, ada pengambilan. Terus bagaimana menurut candle
ada candle merah di sini nih, ada candle merah yang artinya seperti candle hijau saya mau ke sini, dan candle merah juga mengartikan saya mau ke sini. Jadi paling terdekat itu di sini, area sini 119. Terus di sini ada candle merah juga 178 ya. Artinya ini mendekati benar tuh. Misalkan harga intrinsiknya itu berdasarkan PBB itu 181 kan. 181 itu area sini nih. Mana ini sobat? Nah, area sini pas banget di sini. Ya. Ini harga wajaran di sini berarti. Nah, jadi lebih realistis mana? Pakai perhitungan PBB atau pakai perhitungan pair gitu kan. Kalau pair yang mungkin akan jangka panjang dalam waktu 3 tahun, mungkin akan menuju ke arah sana gitu kan. Cuman kalau dari PBB, jarak terdekatnya itu 181. Itu kalau PBB berdasarkan kita lihat untuk 3 bulan ke depan gitu ya, perkiraan untuk itu harga intrinsik harga wajar lah, harga wajar untuk 3 bulan ke depan. Kalau menurut saya seperti itu. Nanti 3 bulan ya beda lagi hitungannya ya. Jadi seperti inilah kondisi dari FIRE-nya. Makanya saya bilang ini sangat menarik. Jadi menurut saya ini adalah saham yang sangat menarik. Terlepas dari fundamental untuk saat ini bagus. Ya, untuk saat ini bagus nih. 3 bulan ke depan bagus. Dari isian bandar volume juga udah menunjukkan ada akumulasi walaupun sedikit distribusi. Tapi yang paling jelas itu di sini ada yang namanya aksi dari frekuensi analyzer, ada smart money yang masuk ya. Bagaimana istilahnya menurut support dan resist, kita lihat di sini nih ada. Kita lihat dulu ya. Support dan resistennya kita lihat dulu. Ada gap nggak di sini ya? Di sini kayaknya ada gap gak? Maaf ya agak lama ya. Udahlah, kalau nggak mau mah. Coba kita geser. Kita geser, nggak mau juga. Artinya lagi macet nih. Nah, di sini sebenarnya ada sedikit PR di sini, teman udah ketutup nih. Cuma saya nggak bisa ngelihat di sini ya. Kalau lagi ngaca begini nih komputernya. Mohon maklum aja ya. Kalau lagi ngaca begini nih. Ya, seperti itu teman-teman. Saya juga harus melihat, semua harus melihat ini nih apa namanya bandar detektor nih. Kalau bersama harus dilihat dulu. Cuman dia nggak mau, ya udahlah kalau nggak mau. Ya teman-teman, mudah-mudahan si FIRE ini bisa, si PIRE ini bisa mencapai harga wajarnya, yaitu di sini ya, di candle ini ya. Tapi kalau sampai sini juga udah lumayan nih. Ya ingat ya, dalam trading itu jangan serakah. Udah dapat karena serakah, akhirnya di hold, ya. Terus dia naik lagi, akhirnya ingat jadi apa? Jadi maruk, tamak. Akhirnya kenapa? Nyangkut. Nah, itu yang harus ditakutkan sama seorang trader sebenarnya. Kalau udah cuan aja gitu kan. Mau 1%, 2%, kalau dikasih lebih, ya alhamdulillah gitu kan. Kalau kasih boncos, ya ini sebagai pembelajaran gitu ya. Buat teman-teman sebagai pembelajaran. Ya menurut saya seperti itu. Ini broker summary udah terlihat. Kita lihat siapa yang ngambil di sini aja ya. Untuk kita lihat nih siapa yang ngangkat di sini. Berarti ini yang ngangkat adalah bandar lokal ya. Nih terlihat jelas ya bandar lokal yang ngangkat ya. Coba di sini lihat juga. Ya, bandar lokal. Di sini juga sama bandar lokal ya. Ya, di sini bandar lokal ya. Jadi kita harus lihat di domestiknya. Domestik dari tanggal ini aja, jangan jauh-jauh ya. 1 April aja. Siapa yang nguasain? Apakah retail atau siapa? Ada si GR ya. Si GR.
Ada GR, ada AZ, ada XL, ada MG, ada BR. Oke lah. MG cuman sedikit, MG tapi yang banyak adalah si GR. 144.000 lot dengan, coba lihat di sini tahanannya berapa. Istilahnya bit dan asnya itu kita harus dilihat tahanannya berapa ya. Kita lihat tahanannya berapa. Astagfirullahaladzim, ini kenapa ya, kadang-kadang suka gini nih. Itu saya mah ya, seperti itu aja teman-teman, karena ini ada bermasalah di lepinya. Jadi saya cukupkan sekian untuk penjelasan dari emiten Fire ini. Mudah-mudahan si Fire ini mencapai harga wajarnya, dan harap dihati-hati untuk area berapa ini, 7475 ya, area situ harap hati-hati aja karena udah terdeteksi ada candle ini ya. Oke, segitu aja teman-teman, semoga weekend kalian menyenangkan, dan akhir kata ciao.